Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 2. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Bapak Ibu, apa kabarnya? Ya, selamat berjumpa kembali ya di dalam doa pagi online pagi hari ini. Kita bersyukur berarti kita semua dalam keadaan sehat dan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian menyatukan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dalam rasa syukur dan terima kasih bahwa di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru kami boleh menjalani hari-hari kami. Tapi lebih daripada itu, Tuhan juga membekali kami dengan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi kuat di dalam Tuhan dan terus boleh ada di dalam rancangan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh kami renungkan ini Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema pada doa pagi online ini adalah membasuh jubah. Firman Tuhan terdapat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 16. Yang menyatakan demikian saudara. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tema kita hari ini menarik nih ya. Temanya adalah membasuh jubah. Seberapa banyak sih saudara dari kita yang memahami tentang istilah membasuh jubah ini? Mungkin di antara kita tidak banyak. Tapi mari kita lihat saudara, dari kata jubah. Kata jubah ini kan adalah suatu hal yang mau mengatakan kepada kita jubah itu adalah pakaian yang mencerminkan status sosial orang-orang tertentu. Biasanya jubah itu dipakai oleh raja atau anak raja atau pewaris kerajaan dan lain sebagainya. Nah, di dalam Wahyu 22 ayat ke-14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Apa yang dimaksudkan di dalam pembacaan kita ini dengan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya? Saudara, kata jubah itu di dalam bahasa Yunaninya adalah stole.
Stole itu sebenarnya menggambarkan suatu status sosial tertentu yang antara lain itu dipakai oleh pakaian ahli Taurat, ya. Kata ini juga saudara, ini digunakan sebagai simbol dari seorang bapak yang telah mengangkat kembali anaknya yang bungsu yang telah pernah hilang itu dan memberikan jubah kepada anak bungsu itu. Jadi ini seperti anak yang hilang yang telah ditemukan kembali dan diberikan jubah yang terindah. Nah, kalau ini dilihat di dalam konteks kitab Wahyu, maka jubah itu sebenarnya hal yang sangat umum yang diberikan kepada orang-orang percaya yang telah mengikut Yesus. Itu bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9. Antara lain mereka yang telah menyerahkan jiwanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara, di dalam hal ini orang-orang yang mencuci atau membasuh jubah itu diartikan sebagai orang-orang yang dimuliakan atau ditinggikan karena mereka telah melewati kesusahan-kesusahan besar atau kesukaran besar di dalam hidupnya. Di dalam Wahyu 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, 'Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?' Maka kataku kepadanya, 'Tuanku, Tuhan mengetahuinya.' Lalu ia berkata kepadaku, 'Mereka ini adalah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba.'" Jadi saudara, kalau dalam konteks kitab Wahyu kita bisa melihat orang-orang yang memakai baju putih ini, ya, jubah putih ini, ya, yang dikatakan itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar itu, berarti saat itu Yohanes, ya, seorang tua-tua di Pulau Patmos ini mau menegaskan bahwa sesungguhnya jemaat-jemaat, ya, yang ada di dalam kitab Wahyu ini adalah jemaat-jemaat yang di tengah-tengah kesukaran yang luar biasa akan beroleh kekuatan di dalam Tuhan untuk bisa keluar dari kesusahan-kesusahan yang besar ini. Dan karena itu kesusahan-kesusahan yang besar ini merupakan tantangan yang tidak mudah. Ya, kenapa? Karena memang ujungnya itu bisa menyangkut maut ataupun kematian. Tetapi juga dalam pemahaman itu bisa berarti bahwa kita mau mati, ya, di tengah-tengah segala tantangan-tantangan penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan hadir di dalam hidup kita. Tentu tidak mudah, saudara, karena ini bukanlah hal yang mudah untuk diucapkan, ya, tetapi belum tentu juga untuk dipraktekkan. Tetapi bila kita menghayati bahwa Allah yang kita sembah itu seperti yang dikatakan oleh kitab Wahyu di sini adalah Alfa dan Omega, artinya dialah sang pencipta dunia ini, tetapi dialah juga yang memberikan kekekalan kepada setiap kita. Maka dalam hal ini kita bisa belajar dalam penderitaan yang paling berat sekalipun, bahkan kematian sekalipun, yang harus menjemput setiap orang-orang percaya dalam penderitaan yang mungkin dialaminya, mereka tetap boleh melihat Allah adalah tetap Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Karena dialah Alfa dan Omega itu. Orang-orang yang di dalam Kristus inilah yang juga akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, karena itu saudara, kalau ini dikaitkan juga dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa sekarang ini begitu banyak, ya, penderitaan-penderitaan yang secara langsung kita lihat ataupun juga kita alami. Nah, apakah kemudian kita menganggap bahwa kesulitan-kesulitan ini adalah karena dosa atau kemalangan yang harus memang terjadi di dalam hidup kita? Tidak demikian, saudara-saudara. Justru kita melihat bahwa orang-orang yang menderita di dalam Kristus adalah orang-orang yang dimuliakan, yang memakai jubah putih itu,
yang Allah mau tunjukkan bahwa kita telah dibasuh oleh darah Kristus, sehingga kita tidak hanya menerima kehidupan yang sementara di dalam dunia ini bersama dengan Kristus, tetapi juga kehidupan yang kekal. Nah, oleh karena itu, biarlah kita terus, saudara-saudara, membangun hidup iman kita yang tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetapi kita belajar bahwa apapun yang kita alami ada bersama-sama dengan Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih akan firman-Mu yang boleh meneguhkan iman kami, agar kami boleh terus berjalan dalam kehendak Tuhan dan tidak menyangkali iman kami di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah tatap muka yang sudah berlangsung di GKI Surya Utama. Biarlah kami tetap dapat menjaga protokoler kesehatan sepanjang ibadah, sehingga tidak ada dampak penularan COVID-19 ini Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak yang bersekolah dan karyawan-karyawan yang sudah berkantor kembali, biarlah mereka tetap dapat mendisiplinkan diri dalam protokoler kesehatan. Terutama juga ketika kami akan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Terlebih karena varian dari COVID-19 ini, yaitu Omikron, sudah ada di berbagai negara ya Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan yang boleh menopang agar lonjakan COVID yang ada di Eropa, baik di Belanda, Belgia, Hong Kong, dan lain sebagainya, tetap dapat diatasi ya Tuhan, dikendalikan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang saat ini menjadi tahanan di penjara. Biarlah Tuhan juga boleh datang di dalam tangan kasih mereka untuk mengingatkan mereka kembali kepada Tuhan, dan biarlah sepanjang mereka ada di sel tahanan ada pembaharuan hidup, sehingga mereka juga boleh kembali ke dalam pelukan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami krisis pengungsi di perbatasan Belarus dan juga Polandia, yang sekarang ini kondisinya semakin memburuk karena puluhan ribu imigran dari Timur Tengah, Afghanistan, dan Afrika terperangkap di perbatasan akibat konflik geopolitik antara Belarus dan juga Uni Eropa. Tuhan, kasihanilah mereka dalam segala kondisi yang mengalami tekanan yang begitu rupa di tengah-tengah konflik negara yang ada. Berikanlah kepada para pemimpin-pemimpin negara Tuhan kasih yang melampaui segala kepentingan negara mereka masing-masing, sehingga mereka tetap mempunyai keinginan untuk menyelesaikan situasi yang ada, sehingga para pengungsi ini juga dapat terselamatkan. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKI Surya Utama dengan berbagai-bagai pergumulan hidup, baik yang sakit, baik yang ada di rumah sakit, di rumah masing-masing, mereka yang masih mengalami duka cita yang panjang, mereka yang saat ini bergumul karena pekerjaan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga bagaimana mendidik anak-anak mereka. Tuhan, biarlah Engkau meneguhkan mereka dan memampukan mereka menemukan jalan keluar di setiap pergumulan yang mereka alami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa di dalam kasih setia-Mu, kami mampu untuk boleh tetap setia kepada Tuhan dan mempercayakan setiap pergumulan kami kepada-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.